Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun pada saat ini sedang berada pada kesempatan yang baik di tahun baru, minggu pertama. Pada saat ini saya berjumpa dengan saudara-saudara, menjumpai kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini Minggu 2 Januari 2022. Saya akan menyampaikan kabar baik buat kita, firman Tuhan pada saat ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tahun baru pada saat ini di minggu pertama, tahun baru kedua, yakni pada hari ini Minggu 2 Januari 2022. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan yang sudah, sedang, dan akan terus menolong kehidupan kami. Kami akan membaca, kami akan merenungi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang sangat bahagia dan sangat baik ini, ketika kita sudah berada di minggu pertama di tahun baru 2022, pada hari kedua di tahun 2022 ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Bukalah silakan dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Yang pertama kita lihat dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31, saya akan membacakannya mulai ayat 7 hingga pada ayatnya yang ke-14. Berikutnya yang kedua dari perikop yang ada dalam Injil Yohanes pasal 1, dibaca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Baik, arahkanlah perhatian kita kepada firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan, hendaklah kita mendengar dan menyimak firman Tuhan ini yang berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, dan di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak sulung domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah
kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berikut perikop yang kedua, mari kita membukanya dalam kitab Injil Yohanes pasal 1. Saya akan membacakannya dari ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-18. Mari saya akan baca. Firman Tuhan berkata seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan kita mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, bahkan sangat baik. Dia sudah menuntun perjalanan kehidupan kita sehingga kita sudah berada di hari kedua di tahun baru di 2022, dan kalau kita lihat di hitungan hari ini adalah Minggu 2 Januari 2022, adalah minggu pertama di bulan Januari, masih dalam suasana kita merayakan tahun baru. Tahun baru tentu kita rayakan dengan semangat yang baru. Semangat baru Tuhan berikan agar dalam kehidupan kita terus datang kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan bahwa sesungguhnya bagian firman Tuhan ini berkata-kata tentang bagaimana dalam kehidupan umat Allah itu yang senantiasa dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Inti dari apa yang mau disampaikan di sini dari perikop yang pertama, kita menjumpai di dalamnya bagaimana dalam kehidupan umat itu sendiri, ketika sisa dari umat yang setia kepada Tuhan, itulah sisa-sisa Israel dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menerima penghukuman Allah itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan penghukuman yang Allah berikan itu menjadi suatu batu loncatan dalam kehidupan umat Israel itu, supaya ketika mereka dalam keberadaan hidup itu, mereka senantiasa mau melihat, mau memandang bahwa ada harapan baru, ada sinar, ada secercah sinar yang senantiasa akan menuntun dalam keberadaan kehidupan mereka menjalani waktu kehidupan yang Tuhan berikan. Inti dari perjanjian yang di sini kita lihat Allah berikan adalah bahwa Allah Tuhan akan menebus, menaklukkan dan memperbaharui kehidupan umatnya. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mau menyatakan bagaimana Ia mau menebus umatnya supaya umatnya itu terbebas dari hutang dosa. Dalam kaitan dengan perjanjian baru yang ada ini, Allah Dia mau memberikan bagaimana tebusan dalam kehidupan umat yang ketika dalam kehidupan mereka menderita di tempat pembuangan, yaitu Babilonia.
Allah tidak akan membiarkan umatnya itu secara terus-menerus dalam kehidupan mereka itu mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, oleh perjanjian Allah yang dinyatakan ini memberikan satu berita sukacita, kabar baik, ada pengharapan di dalamnya bahwa Tuhan Allah itu mengampuni, dia memberi pengampunan, dan Tuhan memberikan keselamatan kepada umatnya yang tetap setia kepadanya. Karena Tuhan tahu mereka tidak akan bisa selamat dari hukuman atas dosa mereka jika Tuhan sendiri yang tentu tidak menyelamatkan mereka. Saudara, selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Allah juga berjanji akan memulihkan kehidupan umatnya. Pemulihan yang terjadi ini menunjuk pada pemulihan relasi mereka, atau bagaimana dalam kehidupan mereka selalu datang kepada Tuhan. Nah, cara Allah menyatakan bagaimana cinta kasihnya. Cinta kasihnya ditunjukkan dengan kembali mengumpulkan umatnya yang sudah tercerai-berai dan mau tentu memimpin kehidupan umatnya supaya memperoleh ada sukacita, ada kesejahteraan. Umat Tuhan yang kita lihat di sini ketika mereka terserak-serak, mereka tercerai-berai, akan dikumpulkan kembali, termasuk mereka yang selama ini termarginalkan, terpinggirkan. Mereka itu akan dikumpulkan ketika ada yang buta, ada yang lumpuh, dan perempuan yang mengandung akan dikumpulkan oleh Allah semuanya bersama-sama. Relasi mereka sebagai umat Allah kembali dipulihkan. Mereka akan disatukan untuk memasuki sejarah baru. Iya, histori yang ia mau nyatakan, masa depan baru bersama Allah yang Maha Kasih. Mereka tidak akan berjalan sendirian, atau mereka tidak akan tercerai-berai. Umatnya itu sendiri akan tentu mengalami berbagai tantangan dalam hidup ini, namun dalam berbagai tantangan yang dihadapi, mereka akan tetap mau hidup taat, setia kepada Allah, dan Allah akan memperlakukan umatnya dengan penuh cinta kasih kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, inilah satu janji Allah yang luar biasa yang ia mau nyatakan di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Sebagai umat yang percaya kepadanya, mereka senantiasa diingatkan agar dalam kehidupan ini kita selalu memandang kepada Yesus Kristus yang adalah pemberi hidup, pemberi kehidupan yang kekal. Iya, cinta kasih ada di dalam Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itulah penyataan yang Allah berikan dalam kehidupan ini, ketika di dalam kehidupan ini kita memandang kepada Dia, kepenuhan yang tentunya dalam hal ini tak terperi ia nyatakan kepada umatnya, supaya umatnya yang selalu hidup di dalam cinta kasih Kristus. Sebagaimana firman-Nya, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, dan kemuliaan itu diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, inilah wujud cinta kasih Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang Ia nyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat umat manusia yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memperhatikan juga ketika kita lihat di ayat 15 sampai 17, Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dia huruf besar di sini, dan dia berseru katanya, "Inilah yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Jadi sebelum Yohanes, Yesus Kristus itu sudah ada. Karena kita lanjut melihat di situ, karena kepenuhan dari kepenuhannya, itulah kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Inilah kedahsyatan cinta kasih Kristus yang menggerakkan dalam kehidupan ini supaya kita selalu hidup di tengah-tengah dunia ini dengan solidaritas, kepedulian seperti apa yang saya sudah sampaikan kemarin di tanggal 1. Kita gunakan waktu kita ini dengan selalu peduli, kepedulian kita, solidaritas kita, agar kita menunjukkan perbuatan-perbuatan nyata yang selalu dinampakkan dalam hidup ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa daripadanya kita telah menerima karunia demi karunia. Itulah kasih karunia, itulah cinta kasih Kristus. Karena dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini kita lihat secara harfiah berarti karunia sebagai ganti karunia. Apa arti kata-kata ini, saudara? Kata-kata yang ada ini bisa saja berarti bahwa di dalam Yesus kita mencapai keajaiban-keajaiban yang beruntun. Keajaiban yang satu membawa kita kepada keajaiban yang berikutnya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah nyaris 2 tahun berada dalam masa pandemi COVID-19. Syukur kepada Allah yang memberikan cinta kasih-Nya dalam Yesus Kristus, itulah menggerakkan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan jemaat, dengan masyarakat, semua yang ada, apapun keyakinannya, apapun agamanya, kita mau menunjukkan cinta kasih. Bagaimana cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan kehidupan dalam persaudaraan yang rukun dan damai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, selanjutnya mari kita perhatikan ketika di ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, kalau di sini Yohanes mengatakan bahwa tak seorang pun yang pernah melihat Allah, maka setiap orang pada waktu itu pasti bisa menyetujuinya bahwa dalam kehidupan ini pada waktu orang itu merasa terkagum, tetapi juga merasa kecewa dan mungkin juga penasaran terhadap adanya jarak yang tak terukur antara manusia dan Allah, terhadap ketidakmungkinan untuk mengetahui Allah. Kita lihat di sini bahwa transenden Allah dinyatakan melalui imanennya. Dia yang ada di atas, yang tidak bisa dijangkau oleh kepikiran manusia, tetapi dia menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itulah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesus yang kita imani adalah Allah. Ia
Dia adalah Allah. Di sini kita bisa berjumpa dengan pernyataan yang sama, dengan bentuk pernyataan yang juga terdapat kalau kita lihat di ayat 1 di pasal 1 di Injil Yohanes yang kita baca ini. Nah, pernyataan yang ada ini tidak menyatakan bahwa Yesus identik dengan Allah. Yang dimaksud oleh pernyataan yang ada ini adalah bahwa di dalam karakter, dalam pikiran, dan kenyataan hidupnya, Yesus itu satu dengan Allah. Ia esa. Ia, dengan kata-kata lain adalah bahwa Yesus adalah ilahi. Nah, melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Yesus ada di pangkuan Bapa. Kalau dalam bahasa Ibrani kata-kata ini berada di pangkuan. Ini menyatakan bahwa hubungan yang paling erat antara yang memangku dan yang dipangku. Nah, kata-kata yang ada ini dipakai untuk relasi antara orang tua dan anak, antara ibu dan anak, antara suami dan istri. Perhatikan itu misalnya dalam Bilangan pasal 11 ayat 12, Ulangan pasal 13 ayat 6, dan di antara dua orang yang bersahabat secara sangat akrab. Nah, kalau Yohanes di sini memakai kata-kata yang ada ini untuk Yesus, maka yang ia maksudkan adalah bahwa hubungan relasi antara Yesus dan Allah adalah sempurna, excellent, akrab, dan tak terpisahkan. Karena adanya hubungan yang erat seperti itu, maka Yesus adalah satu dengan Allah, dan Yesus dapat menyatakan Allah kepada manusia. Nah, di dalam Yesus Allah yang jauh, ia tak dapat dihampiri, tak dapat dilihat, tak dapat dicapai, itu telah datang kepada manusia. Dan di dalam Yesus Allah tidak lagi asing bagi kita. Dia itulah penolong kita dalam situasi apapun. Pandemi COVID-19 sekalipun yang kita hadapi ke depan, pasti Ia sanggup menolong kita. Dia akan memberikan kita bagaimana proteksinya dalam hidup ini, providensia Dei-nya. Dia terus menolong hidup kita. Mari andalkan Dia terus dalam hidup kita. Teruslah beriman, berimun, berhikmat di dalam dan bersama Dia. Kita dimampukan untuk mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan ini. Memampukan kita untuk terus maju, pantang mundur, berjuang dalam hidup ini, dalam satu tekad untuk kemuliaan Allah. Terpujilah namanya. Amin.